Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Maulana. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang firewall filter ya teman-teman. Nah, kemarin di video sebelumnya saya sudah membahas tentang chain di firewall filter ini. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan membahas konsep if then yang akan kita gunakan atau konsep jika maka. Nah, untuk if-nya atau jika-nya itu adalah paket-paket yang difilter itu memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan kita gitu, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter, misalkan paket web, paket FTP, ICMP ataupun DNS gitu. Nah, hal tersebut kita sebut dengan if atau jika gitu. Nah, di sini bisa kita lihat ya di sini contoh atau di gambar di sini ada di bagian tab general, advanced dan juga extra. Ini merupakan jikanya atau if-nya gitu di Winbox jika kita membuat firewall filter. Nah, untuk then-nya atau makanya itu spesifik paket di atas yang sudah kita tentukan gitu. Jadi untuk makanya atau actionnya itu diberikan apa gitu settingannya untuk action atau tindakannya atau then-nya gitu, atau makanya. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian tabnya atau ketika kita membuat rules atau memfilter itu ada action. Di sini bisa kalian lihat. Ini bisa kita sebut dengan then. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk if jika dan untuk then maka, berarti jika if-nya itu kita memblokir website, maka actionnya itu drop atau apapun itu gitu. Seperti itu ya teman-teman untuk konsepnya. Nah, di sini bisa kita lihat spesifikasi pada fitur-fitur atau ketika kita membuat rules atau memfilter gitu. Nah, di general itu bisa kita masuk ke IP firewall filter dan juga kita masuk ke tab general. Oke, bisa kita lihat di Winbox gitu ya teman-teman. Di sini saya akan masuk dulu ke VNet Lab, itu nyalakan dulu routernya gitu. Oke, tunggu dulu ya teman-teman, karena di sini memakan banyak waktu ya teman-teman, jadi saya akan skip saja ke bagian yang sudahnya ya teman-teman, atau sudah siap gitu. Oke, tunggu saja sebentar. Oke, di sini saya sudah masuk ke dalam Winbox, yang dimana di sini saya sudah meremote router yang berada di sini ya teman-teman. Untuk topologinya seperti ini. Oke. Nah, untuk si routernya itu kita koneksikan ke internet, atau di ether satunya itu kita koneksikan ke internet. Untuk ke ether 2 itu sebagai LAN atau yang bisa kita sebut local area network ya teman-teman, agar si laptop ini bisa koneksi ke internet melalui router gitu. Nah, di sini kita sudah masuk. Oke, untuk masuk ke firewall filter itu kita harus masuk ke IP firewall. Nah, di sini di bagian filter rules itu kita tambahkan ya teman-teman. Nah, sebagaimana di sini dijelaskan untuk source address ya teman-teman, source address dan address atau destination addressnya itu diartikan sebagai sumber address dan juga destinasi atau tujuan address gitu. Nah, ini biasanya diisi dengan alamat IP gitu. Untuk bagian general atau if-nya gitu. Nah, selain itu ada juga protokol di bagian sini ya teman-teman.
dari protokol, RSC port, DST port, dan juga any port. Itu untuk protokol itu sebagai aturannya atau protokol apa gitu, misalkan TCP, UDP ataupun ICMP gitu. Jadi ketika kita ingin memblokir atau memfilter itu protokolnya apa gitu. Nah, untuk RSC atau source portnya itu sama seperti RSC address dan juga destination address, itu sebagai tujuan dan sumber. Nah, untuk any port itu seluruh portnya gitu. Jadi semua port itu misalnya kita blokir atau apapun itu. Nah, dan juga yang bagian sini yang biasa digunakan in interface dan juga out interface itu jadi misalkan interface yang masuk itu meter berapa misalkan, dan juga out atau interface yang keluar atau keluar dari interface mana gitu. Misalkan di sini di bagian NAT yang sudah kita praktekkan di video sebelumnya, di bagian Internet Gateway itu kita masukkan untuk out interface-nya meter 1 misalkan itu ke internet agar bisa koneksi ke internet untuk si kliennya. Seperti itu untuk konsep dari if-nya atau jika-nya itu apa. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk di bagian hal tersebut. Nah, sekarang untuk then-nya atau action-nya itu sama, kita masuk ke firewall, filter, dan juga bagian tab action gitu. Di sini bisa kalian lihat ya untuk gambarannya atau bagian gambaran di VirtualBox-nya. Nah, untuk actionnya itu ada beberapa ya teman-teman, yang dimana ada accept atau menerima paket atau mengizinkan paket ya teman-teman. Juga DST to address list, ini alamat tujuan yang akan ditambahkan ke dalam address list gitu atau grup IP address. Nah, address list juga kita akan bahas ya di video selanjutnya gitu. Nah, yang selanjutnya ada add RSC to address list atau alamat source atau alamat tujuan yang akan ditambahkan ke dalam address list. Nah, yang selanjutnya ada drop atau paket ditolak, tidak diizinkan. Jadi misalkan untuk biasa digunakan untuk memblokir gitu. Dan juga ada fast track connection, ada yang artinya itu fitur alternatif untuk speedboot traffic data. Nah, yang selanjutnya ada jump, itu paket yang akan dilempar ke spesifik custom chain yang kita buat gitu. Jadi, misalkan kita ingin mengirim paket dan paketnya itu karena tidak diketahui, jadi kita lempar saja ke custom chain mana gitu. Nah, yang selanjutnya ada log, paket ini akan dibuatkan sebuah catatan atau log khusus agar si paket tersebut bisa kita ingat gitu, atau bisa kita lihat lagi paket apa yang sudah kita kirim atau terima gitu. Dan selanjutnya ada pass through, ini merupakan paket yang akan dibiarkan dan dieksekusi diizinkan membaca rule selanjutnya. Jadi paketnya itu akan dibiarkan diizinkan agar membaca rule selanjutnya gitu. Nah, yang selanjutnya ada reject, yaitu sama seperti drop, cuman nanti akan keluar pesan ICMP reject. Action selanjutnya ada return, itu paketnya akan dikembalikan di mana lokasi action jam itu dibuat gitu. Jadi return itu kita kembalikan lagi paketnya ke tujuannya, ke sumbernya gitu. Nah, untuk traffic itu membuka port bayangan yang ada di router, seolah-olah semua port di router aktif tetapi tidak akan pernah bisa diakses gitu. Jadi hanya sebagai bayangan saja, seperti itu ya teman-teman.
Nah, mungkin cukup sekian ya video pembahasan tentang konsep if dan then di video kali ini. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.